Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Ini kerinduan hati setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Kami rindu motivasi hidup kami, hasrat hidup kami, sungguh-sungguh dimurnikan hari demi hari oleh kebenaran-kebenaran-Mu. Kini tiba saatnya Bapa, kami akan kembali mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Mohon Roh Kudus-Mu menolong setiap kami untuk mengerti isi hati Tuhan, pesan Tuhan, perintah Tuhan melalui firman yang kami renungkan malam ini. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini Bapa, supaya hamba berbicara kata demi kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Sehingga setiap kami yang berbicara maupun yang mendengarkan, kami sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan dan kami dimampukan untuk menjadikannya pedoman dalam hidup beriman hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu cepat sekali, hari ini kita sudah ada di tanggal 1 Oktober. Kita tahu hari ini hari apa? Hari Kesaktian Pancasila, berarti kita masih warga negara Indonesia yang baik gitu ya. Masih ingat hari ini Hari Kesaktian Pancasila. Bapak Ibu kalau lihat tema hari ini ya, ada hasrat yang tersembunyi. Ternyata hasrat yang tersembunyi itu ada banyak gitu ya. Nanti minggu-minggu besok lah kita akan belajar. Tapi hari ini kita akan dibawa dengan satu tema, hasrat yang tersembunyi. Bicara tentang ambisi. Nah kalau kita mendengar ambisi gitu ya, kalau kita mendengar kata ambisi, kita cenderung berkonotasi negatif, ya enggak? Kita biasanya berkonotasi, oh ini negatif. Ya, kita memang perlu berhati-hati gitu ya, perlu berhati-hati dengan kata ini. Nah bagaimana ya, maksud kata ini apa? Jika kata ini kita hanya hanya dimengerti dalam arti pokoknya saya harus mengungguli orang lain, maka memang rasanya itu kurang baik gitu ya. Tetapi ketika ini berarti ingin melakukan sesuatu dengan sangat baik gitu kan. Mengupayakan sesuatu dengan sangat baik, ya ini lebih oke lah seperti itu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan coba belajar hari ini. Ambisi itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Apakah ada memang ambisi yang negatif, ada yang positif. Nah saudara kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Di mana nih? Oke, dia bilang gini, ambisi itu sebuah keinginan ya atau hasrat, mungkin juga dia pakai kata nafsu gitu ya, untuk menjadi atau memperoleh atau mencapai sesuatu seperti pangkat, kedudukan atau untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita bicara hasrat, kita mengerti ya, keinginan yang sangat dalam seperti itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sederhananya mungkin seperti ini. Ambisi adalah keinginan atau dorongan yang kuat dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan. Mencapai cita-cita mungkin, mencapai kedudukan tertentu di dalam hidupnya. Mencapai apa yang benar-benar ingin sedang dia persiapkan. Dia membayangkan saya harus mencapai seperti itu. Nah saudara, kalau gitu ada satu kata sifat ya yang seringkali kita dengar dari kata ambisi, ambisius gitu ya. Itu masuk dalam kata sifat gitu ya. Orang yang ambisius. Nah orang yang ambisius ini dia adalah orang yang Dia berjuang sangat keras gitu ya. Untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan misalnya dikatakan bahwa orang ini sangat berambisi untuk memenangkan kejuaraan. Bisa seperti itu. Dia sangat berambisi untuk mendapatkan kedudukan itu. Nah seringkali ya kita memahami ambisi secara negatif. Tapi ternyata tidak selalu demikian saudara. Kalau kita lihat ya ambisi itu juga ada positifnya saudara. Ambisi ya bagaimana caranya sekarang kita bisa membedakan. Ini yang positif yang bagaimana, ambisi yang negatif itu seperti apa. Nah ambisi yang positif itu paling tidak begini. Ya, ada daya dorong untuk mencapai yang terbaik dalam diri seseorang, dalam diri kita gitu ya. Kemudian ingin membangun diri, mendorong bisa berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian bisa memberikan hasil, membawa hasil, ada kepuasan sejati yang dirasakan dengan
cara-cara yang benar. Mungkin itu kuncinya. Dengan cara-cara yang benar. Jadi ada keinginan yang sangat kuat ya dengan menjaga nilai-nilai moral etis di dalamnya. Jadi kita melakukan apa yang kita hasrat mau kita capai tapi dengan memperhatikan nilai-nilai moral etika di dalamnya. Nah kemudian orang yang punya ambisi yang positif bagaimana dia berperilaku kepada orang lain. Nah cenderung ya dia suka untuk bekerja sama gitu kan. Dia pasti juga seorang yang sangat sportif seperti itu. Kemudian dia berusaha juga untuk bisa menginspirasi orang lain untuk bisa menghasilkan juga sesuatu yang baik tentunya. Jadi kita melihat ya ternyata adalah hal-hal yang baik kalau kita melihat tentang ambisi. Nah kemudian saudara, kita tahu sebenarnya ya mungkin kalau kita baca cerita-cerita tokoh-tokoh banyak sekali sebenarnya yang menunjukkan kepada kita ya bahwa adalah orang-orang yang juga karena sangat ambisius gitu ya untuk sesuatu jadi punya pengaruh yang baik untuk orang lain gitu. Kita mungkin kita tahu ini ya. Nah ini ya kalau kita tahu orang pasti sebagian besar kita ya dia dikatakan dia seorang pendiri ya. Dia pendiri dari Amazon ya kita tahu ya. Nah namanya Jeff Bezos. Ambisi awalnya dia sebenarnya hanya menciptakan toko buku yang terbesar di dunia. Amazon itu ya. Tapi kemudian itu berkembang menjadi toko segala hal. Kita bisa membeli ya kalau membeli sesuatu dari Amazon. Nah dia fokus pada obsesi apa? Punya pelanggan, kemudian harga yang rendah dan kenyamanan. Jadi ternyata ya ambisi-ambisi yang positif itu bisa sangat-sangat bermanfaat untuk orang lain. Nah ini juga kita tahu ini siapa ya. Gitu kan. Ini kan juga orang-orang yang pasti dia sangat ambisius ketika dia memikirkan bagaimana supaya ada kesetaraan rasial dan demokrasi di Afrika Selatan gitu kan. Ini Nelson Mandela kan. Nah kemudian ya kita lihat walaupun dia harus selama 27 tahun hidupnya di dalam penjara. Tapi dia berjuang untuk melawan rasisme saudara. Jadi ada banyak contoh-contoh orang yang sangat berhasrat dengan tujuan hidupnya ternyata punya dampak yang baik. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana dengan ambisi yang negatif? Nah ambisi yang negatif ini seperti ini paling tidak ya. Ambisi yang negatif itu ya saudara dia nafsu yang tidak pernah terpuaskan gitu ya. Sangat tidak terpuaskan untuk kuasa. Menginginkan sebuah pengakuan. Nah sikap terhadap orang lain cenderung kompetitif. Dengan cara-cara yang kurang baik. Dengan kadang-kadang malah destruktif ya merusak, menghancurkan seperti itu. Nah saudara kalau demikian ada seorang dia seorang psikolog humanistik dia Abraham Maslow ya. Dia membagi paling tidak ambisi negatif itu paling tidak ada 3 gitu ya. Yang pertama dia bilang ambisi kekuasaan atau status. Artinya apa? Ini didorong oleh kebutuhan akan penghargaan. Ingin dihormati, ingin diakui supaya memiliki status. Nah jika ini menjadi motif utama maka individu-individu ya ini orang yang seperti ini dia sangat-sangat bergantung kepada yang namanya dia butuh ya validasi dari orang lain. Atau gini maksudnya konfirmasi untuk membuktikan diri kepada orang lain. Itu yang pertama ketika seseorang punya ambisi kekuasaan dan status. Kemudian yang kedua dia katakan seperti ini. Ambisi materi berlebihan. Seringkali didorong oleh rasa tidak nyaman, tidak aman ya. Tidak aman yang mendasar pada tingkat keamanan. Tapi secara khusus ada rasa takut miskin, takut tidak stabil secara ekonomi. Kemudian yang ketiga ambisi yang kehilangan arah. Dia mengatakan bahwa ini didorong oleh merasa tidak punya tempat gitu kan. Atau tidak dicintai. Ya, tidak merasa ada tidak merasa dicintai, tidak ada kepemilikan di dalam diri dia yang membuat seseorang mengejar pencapaian semesta hanya untuk tujuannya membuktikan diri. Entah dengan cara yang benar, entah itu bermanfaat atau tidak, pembuktian diri untuk menarik perhatian. Nah karena itu saudara, ambisi negatif itu memang berakar dari rasa kekurangan. Individu yang akan selalu merasa tidak puas. Sehingga dia terus mengejar.
Dan ternyata saya mencoba baca apakah ada memang dampak-dampak negatif yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang ketika seseorang ada dengan ambisi yang negatif. Ternyata iya, dan itu bisa sampai kepada penyakit yang serius yang menyerang fisik. Dimulai dari apa? Dimulai dari rasa tidak puas, kemudian iri hati dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang ambisi, banyak sekali sebenarnya topik yang bisa kita angkat. Tadi saya katakan meraih tujuan hidup, bagaimana saya mau tetapkan ada tangga-tangga yang harus saya naik untuk saya raih supaya bisa dapat kedudukan yang tertinggi, supaya saya punya prestasi, saya punya prestise, bagaimana saya bisa memupuk semua kekuasaan, memupuk kekayaan supaya saya meraih yang namanya kesuksesan. Nah, hari ini saya ingin kita sama-sama membahas satu bagian ya. Bagaimana saya ingin mengajak kita. Apakah ambisi saya gitu kan. Untuk kenikmatan hidup atau kepuasan penuh di dalam Kristus. Apakah ambisi saya untuk kenikmatan hidup semata atau untuk kepuasan penuh di dalam Kristus. Nah, saudara yang dikasihi, kalau kita bicara tentang kepuasan hidup gitu ya, semua orang ingin hidupnya enak. Tidak mungkin saya mau hidup saya menderita, tidak mungkin saya mau keturunan saya menderita. Sekarang ini ketika berbicara tentang kenikmatan hidup, apa yang menjadi ukuran? Kalau menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi ukuran? Saya mau katakan, wah orang ini hidupnya enak banget. Wah ini orang hidupnya enak banget. Apa yang menjadi ukuran kita? Punya keluarga yang harmonis gitu ya. Punya bisnis yang luar biasa maju. Kemudian punya banyak uang pastinya kalau bisnisnya maju. Kemudian bagaimana kita mengatakan orang, wah saya ini adalah orang yang bersyukur. Saya menjadi anak mantu yang baik, saya punya mertua yang baik. Wah ini hidupnya enak banget. Kita melihat pasti seperti itu. Silahkan kita daftarkan sendiri. Apa yang menurut kita sebuah kenikmatan hidup. Di mana kita akan menemukan bahwa orang akan melakukan apa saja supaya dia bisa menikmati kehidupan yang enak. Seperti apa yang menjadi pandangan dunia. Hari ini saya ingin kita membaca dua bagian firman Tuhan. Injil Lukas 12, kita baca Injil Lukas 12 yang pertama. Kita baca ayat 13 sampai ayat 21. Injil Lukas 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Kalau Bapak Ibu sudah temukan, saya ingin kita baca silih ganti. Saya baca duluan ayat 13, selanjutnya 14 sampai 21. Saya pakai TB2. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Yang kedua saya ingin kita baca dari Filipi 4, ayat 10 sampai ayat 13. Filipi pasal 4
ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Saya akan mulai baca ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar. Baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Ya, Bapak Ibu kalau kita melihat ya. Apa yang membuat Yesus kira-kira menceritakan perumpamaan ini kepada orang-orang banyak saat itu? Ya, apa yang membuat Yesus? Nah, ternyata saat itu ya, orang-orang sangat sering melontarkan pertanyaan seperti tadi atau pernyataan seperti tadi kepada para nabi. Ya, mereka kalau kita baca tadi dalam Lukas 12 ayat 13, meminta untuk apa? Menyelesaikan masalah atau perselisihan pribadi. Nah, Yesus ya dengan jawabannya saudara, dari jawaban yang Yesus berikan, kita lihat bahwa Yesus tahu motif apa di balik pernyataan itu. Yang pastinya dari dalam hati semua pendengar juga, dia tahu. Makanya Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ini berbicara tentang ketamakan. Jadi di sini adalah masalah ketamakan sesungguhnya. Mungkin kalau kita berpikir orang yang tamak atau serakah gitu ya. Wah, dia mau meraih semuanya. Tapi saya pernah baca ada satu buku kecil tentang serakah gitu ya. Ternyata memang orang kalau serakah dia juga jadi pelit gitu kan. Dia sulit untuk berbagi. Nah, Yesus sedang berbicara tentang masalah ketamakan. Kalau kita perhatikan ya, orang kaya dalam perumpamaan ini dia merasa sangat puas dengan hidupnya. Dia merasa bahwa dirinya sendiri ini sudah sangat puas dengan apa yang dia punya. Nah kemudian dia memiliki segala sesuatu, itu yang membuat dia puas. Dia punya semua yang ditawarkan oleh dunia. Nah kemudian tadi kan disebut dia punya uang, punya tanah lah pokoknya. Dan pasti punya makanan yang berlimpah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau dari bagian ini bagian yang sebenarnya mungkin kita sudah sangat familiar ya. Dia sangat menikmati, hai jiwaku, ada padamu semua itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan karena apa? Dia berpikir dia sudah sangat terjamin lah. Apa yang akan terjadi di depan sudah sangat terjamin. Hidupnya sebagai manusia sudah sangat-sangat enak sesungguhnya. Tetapi mengapa dia dikatakan bodoh? Dikatakan bodoh gitu ya. Nah saudara ya, Howard Marshall seorang teolog PB ya, secara khusus dalam PB dia mengatakan gini. Kebodohan orang kaya ini bukan terletak pada kesuksesan finansialnya. Melainkan pada kesalahannya yang fatal dalam orientasi hidup. Ia hidup seolah-olah hidupnya akan berlanjut di dunia ini tanpa batas. Dan ia gagal memasukkan Tuhan ke dalam rencana-rencananya. Itu bagian pertama ya, bagaimana dia mengomentari bagian ini. Jadi sebenarnya ya dia bodoh karena apa? Kebodohannya bukan terletak dari ketidakmampuan dia untuk jadi enak hidupnya. Karena punya segala sesuatu yang menjadi apa yang diidam-idamkan oleh orang lain. Tetapi ternyata orientasi hidupnya. Ini yang membuat dia disebut bodoh. Dia lupa bahwa ternyata hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Jadi dia tidak dikatakan apa? Dia tidak memasukkan Tuhan dalam rencana-rencana hidupnya. Nah kemudian bagian lain melanjutkan ini Marshall mengatakan gini. Frasa pada malam ini juga. Ya, pada malam ini juga ini menekankan kedekatan dan tidak bisa diduganya tentang kematian. Bahwa ternyata kematian itu sangat dekat dan tidak bisa diduga kapan datangnya. Nah ini menunjukkan bahwa fokus orang kaya pada masa depannya itu seperti sebuah delusi ya. Delusi itu kan keyakinan yang salah gitu ya. Dia sangat kuat dengan keyakinan dia tapi ternyata salah. Gak ada seperti itu.
Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di ini ya, sampai di sini mungkin kita bertanya gitu ya. Apa yang salah dengan prinsip hidup yang enak? Apa yang salah dengan memusatkan kehidupan pada kenikmatan? Bukankah ini semua adalah berkat Tuhan yang harus memang saya nikmati? Apa yang salah saudara? Kita tahu ya, Tuhan tidak menghendaki kita menjadi malas. Alkitab penuh dengan nasihat tentang apa? Bekerja keras. Bahkan tegas dikatakan dalam surat Paulus, orang yang tidak bekerja jangan makan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun ada perbedaan yang sangat jelas antara ambisi kedagingan ya atau ambisi negatif dengan ambisi untuk mengenal dan melayani Kristus dalam semua hasrat kehidupan seseorang. Kita baca tadi di dalam bagian Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Kita tahu di sini bagaimana Paulus ya, dia tidak memilih hidup yang enak. Kita tahu ya dalam kehidupan dia bagaimana perjalanan karir sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Dia punya kebanggaan-kebanggaan. Tetapi ternyata kalau kita lihat dia memiliki segala sesuatu yang saat itu diidamkan oleh orang-orang Romawi. Dia adalah orang Romawi. Dia menikmati kehidupan yang sangat enak. Tapi ternyata di dalam pasal 3 ayat 8 perjumpaan dia dengan Kristus. Semua kehidupan enak. Semua kenikmatan, semua jabatan, semua apa yang menjadi kebanggaan orang pada saat itu, dia sebut sebagai apa? Sampah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Rasul Paulus seperti ini? Mengapa Rasul Paulus sampai seperti ini saudara? Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar, kita melihat, dia adalah orang yang sangat berhasrat terhadap pekabaran Injil ketika dia berjumpa dengan Kristus. Yang pertama, dia seperti itu karena hubungannya dengan Kristus. Paulus ya berulang kali dia mengatakan apa? Ada yang hafal Filipi 1 ayat 21? Bisa dapat silver queen nanti ya dari Pak Stanley. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagaimana ternyata hubungan dia dengan Kristus itu adalah sebuah kepuasan yang sebenarnya dia rasakan bahwa inilah kehidupan yang sesungguhnya, inilah kepuasan yang terdalam. Bagaimana dia mengenal, bagaimana dia mengikuti dan bagaimana dia terus terhubung di dalam Kristus. Berhubung dengan Kristus. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah itu menjadi hasrat terdalam kita, utama kita, pertama dan terutama sebelum kita sedang akan mengejar keinginan-keinginan kita yang lain. Yang kedua, panggilan dan pelayanan. Paulus merasa puas karena dia telah setia dalam panggilan kerasulan yang dipercayakan kepada dia. Dia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ia melihat penderitaan dan kesusahannya sebagai bagian dari pelayanan yang betul-betul menjadi sesuatu yang dia anggap berharga. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, Paulus dia juga punya harapan eskatologi sangat berbeda dengan orang kaya yang bodoh tadi. Dia punya keyakinan kuat pada janji-janji masa depan dan mahkota kehidupan yang akan dianugerahkan kepada orang-orang percaya pada saat kedatangan Kristus. Itu dengan satu statement yang sangat kita kenal ya di dalam 2 Timotius 4:7-8. Ketika dia katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang dengan baik. Kemudian aku telah mencapai garis akhir. Kemudian dia siap. Karena dia sudah pelihara iman, dia siap untuk menerima mahkota. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus memberitahu kepada kita bahwa menjalani kehidupan dengan semua hasrat, dengan semua kebanggaan hidup, ada tujuan akhir. Ada pengharapan eskatologis. Sehingga ketika kita pun menjalani hidup kita di dunia ini dengan punya pengharapan eskatologis itu, saya percaya
Kita punya hasrat untuk mencapai kedudukan, untuk mensukseskan usaha kita, untuk sungguh-sungguh meraih semua yang menjadi cita-cita kita. Tetapi kita melakukannya dengan satu keyakinan bahwa semua ini adalah pertanggungjawaban pada Tuhan. Karena semua ini pada akhirnya tidak akan kita bawa, tapi kita akan berjumpa dengan Sang Pemilik dari kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini konsep kecukupan di dalam Kristus, apakah kita juga sudah memilikinya? Saudara, ada seorang dia tadi Larry Crabb, ya, dia seorang psikolog Kristen. Dia bilang seperti ini, ambisi positif dalam pandangan dia bahwa ketika hasrat kita berpusat pada diri kita sendiri, ya, telah diubah menjadi kerinduan yang berpusat kepada Allah. Itulah ambisi positif. Yang tadinya pada diri sendiri. Pokoknya yang penting ini memuaskan saya. Yang penting ini mengenakan saya. Perkara orang lain diuntungkan atau tidak. Perkara merugikan orang lain atau tidak. Penting saya. Kepuasan ini punya saya. Ternyata tidak. Mestinya ketika kita punya ambisi yang positif sebagai anak-anak Tuhan, maka itu kembali diarahkan, dirubah menjadi apa? Bagaimana kerinduan kita untuk lebih berpusat kepada Allah. Kita tidak lagi sekedar mencari kekuasaan. Kita tidak sekedar mencari bagaimana supaya ada penerimaan, supaya ada pengakuan. Tapi ternyata motivasi utamanya adalah menyenangkan Tuhan. Motivasi utamanya tidak sekedar mengumpulkan kekuasaan, kekayaan, atau pujian dari manusia. Kita seringkali mendengar ungkapan, tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati kehidupan bersama dengan Dia selamanya. Kalau kita renungkan hari ini, bagian ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Mari kita periksa ambisi kita. Apakah hasrat saya belajar untuk mencapai cita-cita, kemudian bersedia memuliakan Tuhan dengan apa yang menjadi cita-cita saya? Apakah hasrat kerja saya? Apakah hasrat bisnis saya? Apakah kerja dan usaha saya hanya sekedar untuk mengumpulkan kekayaan? Saudara, bahkan hasrat dalam pelayanan pun harus kita cek. Apakah ini sekedar menjalankan apa yang menjadi tugas atau mengisi waktu? Atau jangan-jangan bisa jadi mencari puji-pujian diri sendiri yang sia-sia. Di dalam semua bidang kehidupan kita, kita bisa memiliki ambisi yang tidak kudus dan berkenan di hadapan Allah. Tetapi hari ini kita bersyukur bahwa di dalam Kristus, saudara dan saya sudah diubahkan. Natur dosa kita saat ini adalah natur yang dikendalikan oleh Roh Kudus Allah. Saya percaya setiap anak-anak Allah yang sehari-hari menyerahkan kehidupannya dalam kontrol, dalam tuntunan Roh Kudus Allah. Kita harus bekerja keras, kita harus mencapai cita-cita kita. Tapi semuanya itu kita capai berpusat kepada Kristus. Apakah Kristus dimuliakan? Apakah Kristus suka dengan yang saya kerjakan? Sehingga apa yang kita karyakan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain, bagi diri sendiri. Dan pastinya memuliakan nama Tuhan. Ambisi kita mungkin tersembunyi, tetapi Tuhan melihatnya. Karena itu saudara, mari kita terus meminta Dia memurnikan hasrat kehidupan kita serupa dengan Dia. Kita berdoa. Terima kasih Bapa mengasihi kami. Terima kasih menerima kami menjadi anak-anak-Mu. Kami anak-anak yang sering kali tidak menjadikan Engkau pusat dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Bagaimana hidup di dunia kami harus bekerja keras. Kami harus meraih apa yang menjadi cita-cita kami. Yang meraih tujuan hidup kami untuk keluarga kami. Untuk pelayanan kami, untuk semua aspek hidup kami. Ajar kami Bapa, bagaimana Kristus adalah pusat dari ambisi hidup kami. Hasrat hidup kami. Kami mau kehidupan kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan.
Kami mau meraih masa depan, meraih harapan hidup kami, meraih semua kerinduan-kerinduan kami bersama dengan Kristus, mencari wajah Kristus, mencari kehendak Kristus. Terima kasih Bapa, Roh Kudus mampukan kami supaya ambisi kami kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.